Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini saya akan membahaskan yang tidak akan membiarkan kamu pergi, sekurang-kurangnya tidak tanpa izinnya. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia, seseorang yang masih belum mampu untuk melepaskan kamu dan apatah lagi membiarkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Okey guys, kita skip intro dan akan terus ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan mengecek dahulu siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini, seseorang yang tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya, siapakah dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan dan bagaimanakah energi dia saat ini. Siapakah dia yang tidak akan membiarkan kamu pergi meninggalkannya? Siapakah dia? Seseorang yang tidak akan membiarkan kamu pergi, meninggalkan dia. Baik, di sini kita ada Clover. Orang ini merasakan begitu beruntung ya, dapat mengenali diri kamu. Dia sangat bahagia dengan kamu teman-teman. Dia sangat gembira dengan kamu dan dia merasakan kamu adalah seseorang yang sangat membahagiakan dirinya. Dia sentiasa tersenyum ketika melihat kamu, ketika berjumpa dengan kamu dan amat bersyukur ya di dalam hatinya merasakan kebahagiaan apabila kamu hadir dalam hidupnya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Seseorang yang tidak akan membiarkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Wow, di sini ada Moon teman-teman. Kelihatannya kamu berdiri dengan seseorang yang banyak memendamkan kelukaan, banyak menyembunyikan rahsia, dan orang ini sepertinya apa yang dia ucapkan kepada kamu ya, apa yang dia utarakan kepada kamu tidak sama dengan apa yang disimpan di dalam hatinya. Seperti apa yang dibicarakan itu agak bercanggah dengan apa yang dia simpankan di dalam hatinya. Orang ini banyak menyembunyikan segala sesuatu daripada kamu dan jika dia ada rencana-rencana yang tertentu, dia juga tidak akan beritahu kamu. Sama ada ini perkara baik ataupun kurang menyenangkan, dia seorang yang seperti sangat perahsia orangnya. Sangat suka merahsiakan sesuatu daripada kamu. Tetapi daripada sudut yang lainnya, dari segi perasaan, saya merasakan dia sangat kehilangan. Sangat takut kehilangan kamu. Dan saat ini ketika kita membuat readingan ini, saya merasakan dia sangat merindukan kebahagiaan yang dia, the fun time, the good moment, yang dia sharing dengan kamu di sini. Saya merasakan dia sedang merindukan kamu. Ada sisi takut kehilangan kamu. Dan juga seperti dia sedar, kamu mungkin akan pergi meninggalkan dia. Nah, di sini saya tidak pasti teman-teman. Apakah kamu sedang mendiamkan orang ini? Hubungan sedang jeda, kurang mengabari, kurang berkomunikasi. Di sini saya melihatkan dia begitu merindukan kamu. Ada feeling of insecurity ya. Takut kehilangan kamu saat ini. Seperti mungkin dia tidak menerima kabar berita dari kamu. Dan dia takut akan kehilangan kebahagiaan ini. Saat ini orang ini hanya merasakan kebahagiaan yang dia dapat rasakan dengan kamu sepertinya bukan long term ya, bukan sesuatu untuk jangka panjang, tetapi hanya waktu yang singkat sahaja. Seperti happiness that's not long lasting ya, seperti mana ya teman-teman? Bagaimana untuk utarakan ini ya dengan lebih tepat lagi? Seperti kebahagiaan yang dia rasakan dengan kamu adalah momen yang tidak begitu lama. Hanya mungkin ya teman-teman, mungkin ada beberapa di antara kamu yang baru bernikah. Mungkin ini bukan energi untuk semua orang teman-teman ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang
baru bernikah, mungkin dalam 6-8 bulan, paling lama setahun, tetapi sudah berpisah, yang menunjukkan kebahagiaan yang tidak berkekalan. Itu perkataan yang saya cari, teman-teman. It's not a long-term happiness, tetapi kebahagiaan jangka waktu yang singkat. Kebahagiaan yang singkat dirasakan di sini. Nah, ini mungkin bukan untuk semua orang, tetapi saya menangkap energi seperti itu ya. Beberapa di antara kamu yang baru bernikah, tidak lama tetapi sudah ditinggalkan, sudah berpisah. Nah, saya tidak pasti teman-teman apa yang berlaku di hubungan kamu, tetapi yang pasti pada tahap awalnya sangat bahagia ya, tetapi tidak berkekalan. Mungkin baru bernikah 8 bulan, 6 bulan, setahun, sudah ada yang putus di sini. Nah, ini seperti saya katakan tadi, mungkin bukan energi semua orang, tetapi secara general, saya merasakan secara umum ya, orang ini sangat bahagia dengan kamu dan saat ini sedang merindukan kamu dan sangat takut kehilangan kamu saat ini. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Nah, kad kedua ini juga mungkin juga menunjukkan ya, bukan sahaja dia sahaja yang merindukan kamu, tetapi saya merasakan juga saling merindukan di sini dan saling memikirkan. Ada hal-hal di hatinya si dia yang sepertinya tidak sempat dia utarakan kepada kamu, tetapi dia pendamkan sahaja, dan ini sebab dia memendamkan kata-kata ini, sepertinya dia menjadi seperti bercelaru fikirannya, seperti ada sesuatu yang ingin diutarakan tetapi terpaksa dipendamkan, maka wujudlah frustasi di dalam hati orang ini. Baik teman-teman, di sini ada ship yang menunjukkan beberapa di antara kamu, mungkin ini adalah hubungan long distance relationship, mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri yang mungkin saat ini sedang berjauhan, mungkin orang ini bekerja di luar negara, di luar kota, jauh dari kamu dan keadaan sekarang ini sedang jeda, sedang terpisah ya di antara satu sama lain, dan perjalanannya sepertinya sangat panjang untuk orang ini kembali kepada kamu. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini sudah pun menanti agak begitu lama. Saya menangkap energi yang sudah menanti ya kepulangan seseorang dengan begitu lama, dengan begitu sabar menanti kabar berita kepulangan orang ini ya. Itu yang saya tangkap di sini teman-teman. Ada energi yang bercampur-campur. Tidak mengapa teman-teman ya, kerana ini adalah bacaan umum. Kamu cuba ambil yang mana tepat ya, yang resonate dengan kondisi kamu. Yang pasti teman-teman di sini kelihatan ada yang long distance relationship di sini ya. Mungkin orang ini dengan kamu hubungan yang belum pernah bertemu secara fisik, hanya sebatas perbualan telefon, media sosial, dan yang pastinya ada long distance relationship di sini. Okey, di sini ada bouquet teman-teman. Orang ini masih menyimpan perasaan cinta kepada kamu sehinggalah saat ini. Nah teman-teman ya, sebelum saya terlupa, kad ketiga ini juga menunjukkan seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan ini. Berlayar pergi teman-teman. Tetapi orang ini walaupun dia pergi meninggalkan koneksi ini, mungkin memblokir kamu atau kamu dengan dia sudah berpisah. Saya menangkap kerana sailor boat ini selalunya bergerak dengan tahap yang sangat perlahan, yang menunjukkan sudah pergi untuk beberapa waktu, beberapa ketika, dan kamu sudah agak lama menanti kabar berita kepulangan orang ini. Tetapi yang anehnya teman-teman, ada energi kerinduan, kebahagiaan, dan dia masih menyimpan rasa untuk kamu di sini, cinta yang masih berbunga-bunga. Ada hasrat dari orang ini untuk kembali berlayar ke arah kamu kerana kerinduan ini. Tetapi dia tidak pasti dan dia tidak menceritakan apakah rencana si dia buat kamu. Hanya dipendamkan sahaja. Ada energi yang sedang jeda, sedang putus dengan orang ini ya. Saya juga menangkap energi mantan di sini. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Tapi sudah pasti teman-teman ya, ini juga terbuka untuk hubungan baru kerana hubungan ini masih berbunga-bunga. Perasaan yang sangat besar, perasaan yang masih jatuh cinta dengan kamu sehinggalah detik ini. Maka bacaan ini terbuka ya, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama. Kamu sesuaikan saja, dan mungkin akhir-akhir ini saya merasakan orang ini, beberapa di antara dia pernah menghantarkan sebuke bunga ini ya, sejambang bunga ini kepada kamu. Mungkin hadiah ulang tahun pernikahan, apapun itu teman-teman ya.
hadiah hari jadi dan sebagainya. Mungkin kamu ke majlis, sebuah majlis yang sangat indah dengan orang ini. Dia membelikan kamu sejambang bunga kerana dia menyedari kamu sangat menyukai bunga. Something like that. Ya, saya menarik energi itu. Tetapi mungkin ini bukan energi semua orang. Baik, kita lihat lagi. Wow, snake teman-teman ya. Okey. Snake ini terbuka secara terbalik jika saya tidak salah melihat ya. Yeah, supposed to be like this teman-teman. Tapi kad ini terbuka begini ya. Saya merasakan tahap awalnya teman-teman ya. Di tahap awal, saya merasakan orang ini, dia tidak menyedari dia mencintai kamu. Maka, mungkin di tahap awal hanya melayan kamu sebatas teman. Tetapi saya merasakan kini seiring berjalannya waktu, saya merasakan ada rasa di hati orang ini untuk kamu dan kini dia tidak mahu lagi ya memanipulasi kamu. Dia seperti buat julung kalinya benar-benar memerhatikan kamu dan merasakan kamu ini begitu penting bagi si dia. Mungkin sebelum ini saya merasakan beberapa di antara kamu di sini mungkin dimanfaatkan oleh orang ini. Seperti dia memanfaatkan kamu. Tetapi seiring terbukanya kad-kad ini, sepertinya orang ini tidak mahu lagi bertindak seperti memanipulasi, memainkan perasaan kamu. No more tricks. Dia seperti tulus ya, mulai tulus mencintai kamu, perlahan-lahan hatinya terbuka untuk kamu. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sangat bijak, banyak akal orangnya. Dia seperti... Nah, teman-teman, jika ini ada cinta yang bersegi-segi di sini ya, saya merasakan orang ini mungkin dalam proses sedang berpisah dengan pasangan sahnya. Jika ini cinta segitiga, orang ini mungkin menarik diri daripada salah seorang. Begitu. Dan kini sepertinya dia ingin come right with you ya. Dia ingin berterus terang dengan kamu, tidak mahu lagi full of tricks, memanipulasi dan ingin menyatakan hasrat hatinya dengan lebih tulus ya, dengan lebih jelas terhadap diri kamu. Tetapi kamu lihat ya, ini adalah kad yang ke-5 terbuka di sini yang menunjukkan pada awalnya mungkin orang ini tidak begitu serius dengan kamu, tetapi kini dia mulai serius, mulai bersikap tulus, ikhlas, tidak mahu bermain-main. Tetapi teman-teman tidak menutup kemungkinan ya, dia masih seorang yang misterius, seorang yang banyak merahsiakan sesuatu daripada kamu. Nah, mungkin di sini ada sesuatu yang dia rencanakan dan dia tidak mahu kamu terluka, maka dia tidak memberitahu kamu akan rencana si dia. Orang ini pernah menipu ya teman-teman ya. Dia pernah tipu kepada kamu atas alasan apa? Saya tidak tahu, tetapi dia seperti banyak menipu hanya untuk menjaga perasaan kamu. Mungkin ada sisi dia takut kepada kamu. Mungkin kamu, beberapa di antara kamu di sini agak garang ya, galak orangnya. Maka dia seperti ada ketakutan yang membuatkan kadang-kala dia terpaksa menipu. Tetapi di sini kerana kad ini in reverse, saya merasakan ke depannya dia akan bersikap lebih terbuka, tidak akan cuba memanipulasi kamu, tidak akan cuba memanipulasikan keadaan, dia akan lebih berterus terang. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sukakan kebebasan. Maka dia mungkin menipu ya. Mungkin dia pergi ke suatu tempat, mungkin dia perlu menyendiri atau melakukan suatu usaha yang melibatkan perniagaan ya, pekerjaan dan sebagainya. Maka dia mungkin ada tipu-tipu kecil yang dia berikan seperti white lies ya, yang dia berikan kepada kamu. Dan orang ini sepertinya berjiwa bebas. Dia sangat suka ke sana ke sini. Mungkin pekerjaannya yang memerlukan dia travelling ataupun dia perlu travelling ya untuk ke kamu. Dan dia seorang yang sangat pandai mencari uang teman-teman, bercita-cita tinggi, ada industrial mind, industrial thinking, sangat sukakan bisnes, berwawasan, seseorang yang ingin mendapat uang yang lebih, kestabilan yang baik di dalam hidupnya. Kita akan lihat lagi ya. Wow, di sini ya, talking about stability ya. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah mapan, mempunyai rumah yang besar seperti ini, dan saya juga menangkap energi seperti orang ini sangat nyaman dengan kamu. Bersama dengan kamu, dia seperti pulang ke rumah teman-teman. Ataupun ini mungkin energi mantan isteri, mantan suami, seseorang yang pernah menjalankan kehidupannya dengan kamu, pernah bersama-sama tinggal serumah, ya, pernah sharing rumah bersama dengan kamu, tetapi orang ini mapan orangnya.
mungkin mempunyai perniagaan perusahaannya sendiri, dia merasakan sangat nyaman dengan kamu. Ada perasaan yang jika dia berjauhan dengan kamu, dia hilang perasaan security itu. Tetapi dengan kamu, ada perasaan security, rasa selamat, rasa nyaman, rasa ingin pulang ke rumah. Seperti saya menangkap energi ini jika saya gabungkan ketiga kad terakhir ini, saya merasakan orang ini ada sisi-sisi ingin mengikat kamu. Seperti ular yang membelit ini, walaupun kini dia lebih tulus, mungkin memberikan ruang, mungkin hubungan sedang terjeda maka di sini tidak melilit kamu. Tetapi dari segi perasaannya, saya merasakan orang ini seperti ingin mengontrol agar kamu tidak ke mana-mana. Itu yang saya tangkap daripada kad terakhir ini kerana dia begitu nyaman dengan kamu. Nah, beberapa di antara kamu di sini mungkin merupakan rakan kongsi. Mungkin kamu invest di syarikat C dia. Mungkin kamu share seperti share kamu itu lebih banyak dari C dia. Seperti you putting share into the business Kamu mungkin rakan kongsi, rakan sebisnes, seperti itu teman-teman. Ada energi yang menarik seperti rakan kongsi di sini yang saya tarik. Nah teman-teman, di sini saya sudah sebutkan pelbagai energi yang agak mixed up. Kamu cuba tengok atau lihatkan yang mana bersesuaian dengan diri kamu. Nah teman-teman, di sini ada beberapa angka yang ingin saya berikan. Okey, bottom of the deck di sini ada stop teman-teman Saya merasakan ada perubahan di perhubungan kamu akhir-akhir ini. Ada dua perubahan. Satu perubahan yang semakin membaik, satu lagi perubahan seperti orang ini mendinginkan hubungan. Ini membuatkan kamu merasakan tidak yakin dan kamu ingin pergi. Maka orang ini teman-teman akan cuba memastikan sekurang-kurangnya kamu tidak boleh pergi tanpa izinnya. Begitu teman-teman. Angka yang ingin saya berikan di sini adalah 17, 1, 10, 9, 19, 7, 2, 5, 30, 31, 3, 9 sudah saya sebutkan tadi, 7 dan 4 teman-teman. Kamu sesuaikan angka-angka ini. Mungkin ada tarikh-tarikh penting teman-teman ulang tahun, pernikahan, tarikh perpisahan, tarikh pertemuan, tarikh-tarikh penting yang tertentu di antara kamu dan dia. Di sini teman-teman kelihatannya ada perubahan di dalam hubungan ini. Seperti saya katakan tadi, energi pertama, mungkin energi ini akan membaik ke depannya ataupun saat ini sedang jeda. Sesuatu yang terjadi, mungkin saling mendiamkan atau kurang mengabari satu sama lain Baik teman-teman, saya tidak mahu mengulangi perkara yang sama. Kita terus ke tema readingan hari ini. Dan kita cuba lihatkan kerana saya agak penasaran daripada energi dia yang agak bercampur di sini. Mengapakah dia tidak akan atau tidak membiarkan, tidak mengizinkan kamu pergi darinya? Pasti orang ini mempunyai alasan-alasan yang tertentu. Kita akan cuba buka kad ini dan melihatkan secara garis besarnya apakah alasan-alasan si dia tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Pasti dia mempunyai alasan Jika dia tidak dapat bernikah dengan kamu, memiliki kamu seutuhnya, seharusnya dia membiarkan kamu pergi. Tetapi kenapa dia bertindak seperti ini? Seperti mementingkan dirinya dan tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Nah, kita akan lihat apakah alasan-alasan si dia cuba mengekang, mengikat kamu agar kamu tidak boleh pergi tanpa izinnya. Wow, teman-teman, orang ini masih ingin bertemu dengan kamu atau kamu dengan dia sebenarnya belum pernah bertemu secara fisik. Maka dia tidak mengizinkan kamu meninggal koneksi ini atau membatalkan persahabatan atau pertalian ini kerana bagi dia berikanlah peluang. Kerana belum pun pernah berjumpa secara fisik dan ingin bertemu dengan kamu personally. Maksudnya berjumpa bersemuka dengan kamu. Orang ini masih dua energi berbeza teman-teman Untuk kamu dan dia yang tidak pernah bertemu secara fisik, dia ada keinginan untuk datang kepada kamu, berlayar secara perlahan-lahan menuju kamu untuk bertemu buat pertama kalinya. Atau jika kamu pernah bertemu dengan orang ini, dia merasakan kepuasan itu hanya boleh dicapai, kegembiraan, kebahagiaan itu hanya boleh dicapai dengan bertemu dengan kamu. Jika benar-benar ingin berpisah, cakap secara baik-baik, kita bertemu, have a cup of coffee, have a cup of tea,
kita berbincang, dibawa berbincang. Orang ini teman-teman ya, walaupun tema readingan saya mengatakan yang tidak akan membiarkan kamu pergi, tapi saya menangkap ya sekurang-kurangnya tidak tanpa izinnya. Dia tidak akan mengizinkan kamu pergi, maka sepertinya harus bertemu dahulu, ya, berbincang face to face, bersemuka dengan dia, seperti ada perbualan hati ke hati ya, yang harus wujud di antara kamu dengan dia, heart to heart conversation, barulah dia akan cuba mempertimbangkan ya, sama ada dia akan mengizinkan kamu pergi ataupun tidak. Nah, daripada lainnya, saya merasakan jika kamu merasakan, Kak, saya rasa readingan ini bukan untuk saya kerana orang ini sudah memblokir saya. Nah, teman-teman, I repeat, saya ulangi, kamu sendiri mengatakan orang ini hanya memblokir kamu. Memblokir dan memutuskan kamu, it's a two different thing. Kamu sendiri mengatakan, Kak, dia memblokir saya. Dia memblokir kamu. Dia belum memutuskan kamu. Maka kamu tidak tahu ke depannya ya. Setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, kita tidak akan tahu teman-teman bagaimana ke depannya nanti. Orang ini, apakah dia pernah berbicara depan mata kamu yang saya memutuskan kamu, mengizinkan kamu move on, pergi dari saya? Selagi kata-kata ini tidak diberikan face to face ya, bersemuka dengan kamu dan mengutarakan ini depan kamu, maksudnya keadaan hubungan ini digantungkan. Nah, di sini teman-teman, saya bukan menyarankan kamu menunggu si dia. Bukan begitu. Kamu harus bijaksana setiap kali mendengar sebuah bacaan. Kerana kadang-kadang teman-teman, saya juga mengalami kesukaran untuk menjelaskan. Di sini teman-teman, kita stick to tema hari ini yang tidak akan membiarkan kamu pergi. Maka mengapakah dia tidak mahu membenarkan kamu pergi? Kerana ada meet up. Masih ingin bertemu dengan kamu. Nah, persoalannya bila? Kita tidak akan tahu. Orang ini sepertinya masih merencanakan ya, kedepannya ingin bertemu dengan kamu, maka dia belum, saya ulangi, dia belum memutuskan hubungan ini. Kita lihat lagi alasan-alasan si dia yang tidak membiarkan atau tidak mengizinkan kamu pergi darinya, yang tidak akan mengizinkan kamu pergi darinya. Kenapa teman-teman? Selain daripada ingin bertemu, mungkin tidak pernah bertemu, apakah lagi alasan-alasannya? Fun. Wow, kamu lihat gambar ini teman-teman. Seiringan berjalan ya, kedua caterpillar yang comel ini. Teman-teman, orang ini merasakan dengan kamu ya, balik kepada kad pertama, Clover. Merasakan saat-saat yang sangat bahagia. Masalahnya tidak ada kata putus. Clover juga menunjukkan perhubungan yang singkat. Bukan perhubungan yang untuk jangka waktu panjang, tetapi perhubungan yang singkat. Kebahagiaan yang tidak lama. Orang ini merasakan kebahagiaan itu dengan kamu kerana dia tidak merasakan kamu mengekang. Kamu tidak pernah memberikan pressure ya, tekanan kepada dirinya seperti pasangan sahnya contohnya ataupun orang yang dekat dengan dia. Dia merasakan kamu begitu fun to be with. Sangat bahagia dengan kamu dan dia sepertinya ingin meneruskan fun ini. Dia merasakan sangat bahagia dengan kamu dan dia tidak melihat sebarang sebab yang kuat untuk kamu pergi meninggalkan dia. Mengapa harus mengakhiri sesuatu yang begitu membahagiakan? Itu yang disoalkan di dalam hatinya. Maka orang ini tidak mahu kamu pergi meninggalkan dia kerana kebahagiaan itu hanya boleh dicapai dengan kamu. Mungkin kamu banyak, I don't know guys, mungkin kamu pandai bergurau senda, bergurau canda dengan orang ini, sering menghiburkan hatinya, pandai menjaga makan minumnya. Dia merasakan bila bertemu dengan kamu, sangat bahagia. Itu sudah saya tarik awal tadi ya. Dan kad ini menguatkan lagi ya. Meet up and fun. Tetapi sepertinya seperti saya katakan tadi, ada perubahan di dalam hubungan ini. Tidak mengapa teman-teman. Kita lihat lagi. Apakah alasan-alasan dia yang tidak akan membiarkan kamu pergi, meninggalkan dirinya? Sekurang-kurangnya tidak tanpa izin daripada dirinya. Nah, friendship teman-teman. Kamu dengan dia banyak persamaan. Persahabatan yang sangat baik. Orang ini mampu mencurahkan segala perasaannya kepada kamu. Dia curhat dengan kamu. Dengan orang lain tidak boleh. Maka jika kamu pergi dari dia, dia kehilangan seorang rakan, seorang sahabat di mana dia dapat curhat. Segala yang terbuku di isi hatinya ya. Dia dapat mengutarakan apa yang menyebabkan dia sedih,
sharing waktu-waktu yang gembira, apa yang berlaku seharian di dalam hidupnya. Dan sepertinya kamu dengan orang ini suka menyanyi bersama ya. Mungkin di dalam mobil suka menyanyi-nyanyi, bersenandung. Jika dia bersenandung, kamu akan sambung bersenandung dengan orang ini, menyanyi bersama-sama kemudian ketawa. Atau kamu dengan dia, salah seorang mungkin atau kedua-duanya pandai memainkan alat-alat muzik yang tertentu ya, seperti gitar, piano, drums ataupun violin ini, biola ini ya. Dan ini menguatkan pertalian di antara kamu dengan dia. Maka saya merasakan ya, sekurang-kurangnya ya, teman-teman, tidak tanpa izinnya. Dia tidak akan membenarkan kamu pergi. Dia merasakan kamu adalah bukan sahaja lover, bukan sahaja kekasih, tetapi juga seorang sahabat yang sangat baik. Kamu dengan dia selalu having fun. Bila meet up, having fun, bersenandung bersama, menatap wajah ya, masing-masing, tersenyum, gembira. Saya menangkap energi seperti itu. Sangat bahagia sepertinya. Perasaan sebenarnya seperti walaupun ya mungkin tidak berlanjutan hubungan itu ya. Mungkin hanya untuk satu jangka waktu yang pendek. Tetapi sepertinya sangat deep, sangat membahagiakan. Memori yang begitu indah. Walaupun bukan untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi sepertinya memori ini masih berkekalan sehinggalah saat ini. Orang ini mengingati kamu. Kini dia seolah-olah bersenandung di dalam mobilnya, di rumahnya. Dia memikirkan kamu, tetapi kamu seperti tidak ada di sisi. I don't know guys, kita akan lihat lagi teman-teman ya, apakah alasan dia untuk tidak membiarkan kamu pergi daripada dirinya. Apakah alasan-alasan yang dia miliki sehingga dia tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Let go of worries. Wow. Teman-teman, di sini ada beberapa energi ya. Saya merasakan saat ini dia sedang gelisah. Dia takut teman-teman. Benar-benar takut ya, seperti energi moon ini. Dia benar-benar takut akan kehilangan kamu. Nah, di sini ada energi moon dan stop. Kedua-duanya menunjukkan perubahan. Memang ada perubahan di dalam hubungan ini. Saya juga menangkap sedikit energi dan energi ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Saya bagi contoh. It's like this. Katakanlah kamu benar-benar gilakan orang ini. Kamu benar-benar cinta mati dengan orang ini. Benar-benar sanggup berkorban untuk segala-galanya untuk si dia. Kamu tidak akan pernah menerima hakikat jika suatu hari nanti hati kamu akan berubah untuk dia. Tetapi, itulah energi yang saya tarik saat ini teman-teman. Bukan untuk semua, saya ulangi, bukan untuk semua. Beberapa di antara kamu yang cinta mati dengan orang ini, benar-benar tergila-gilakan dia, sanggup berkorban untuk dirinya, kini merasakan ada seperti, sudah mulai, kamu seperti tidak percaya sendiri. Hakikatnya kamu seperti sudah hilang minat dengan orang ini. Padahal kamu yang benar-benar gila-gilakan dia, cinta mati dengan dia. Dan orang ini tahu kamu sangat obsesi ya dengan dia. Tetapi tiba-tiba ada perubahan di perasaan kamu. Jika saya gabungkan energi moon dan stock, saya menangkap dengan kuat, guys, I don't know, kedengaran seperti something that's not making sense. Sesuatu yang tak masuk akal. Bayangkan ya, kita mencintai dia mati-mati. Sangat gilakan dia. Tiba-tiba, suatu pagi bila kita bangun dari tidur, kamu mendapati kamu sudah tidak begitu meminati dia. Ada perubahan, seperti not sharing same values anymore with this person. Kamu merasakan ada sesuatu yang jangkal, yang seperti membuat kamu merasakan seperti sudah tidak ada persamaan dengan orang ini. Dan kamu bertanya-tanyakan diri kamu, wah, mengapa begini ya? Kamu sendiri tidak dapat menerima hakikat yang sebenarnya wujud perasaan tidak mahu lagi bersama dengan dia. Seperti tiba-tiba orang ini sepertinya menjengkelkan. Tidak lagi menarik seperti sebelum ini kamu melihat dia, kamu berdebar-debar. Kamu benar-benar inginkan dia. Dia begitu menarik di mata kamu. Tetapi tiba-tiba, di suatu pagi, kamu bangun dari tidur, everything just snap. Seperti, wow. Kamu tahu seperti contohnya teman-teman ya, jika kita digunakan black magic atau orang mengikat kita menggunakan ilmu kebatinan ataupun apa-apa ilmu teman-teman ya, ilmu-ilmu hitam yang tidak baik. Nah, apabila ilmu itu expired, tarikh tempohnya sampai, kamu terbangun dari tidur dan menyedari, saya memang tidak pernah mencintai orang ini.
Nah, itu bukan energi yang saya tangkap. Lebih tepat lagi, apa yang saya tangkap, seperti tiba-tiba ada perubahan dari segi perasaan kamu kepada orang ini. Nah, ini juga membuatkan kamu tertanya-tanya, begitu sukar untuk kamu menerima hakikat ini kerana kamu sedar, kamu tergila-gilakan dia. Tetapi tiba-tiba, sesuatu berlaku, di suatu subuh ya, pagi yang begitu indah, kamu bangun dari tidur, perasaan itu hilang. Nah, teman-teman, bantu saya. Jika ini energi beberapa di antara kamu, tolong saya tulis di kolom komentar kerana saya menarik energi ini dengan begitu kuat. Saya juga rasa seperti agak sukar ya untuk menerangkan energi ini kepada kamu, dan saya pasti kamu juga yang resonate di sini ya, merasakan kebingungan. Kamu akan tanya saya, kenapa Kak ya? Saya sebenarnya sangat mencintai dia, sangat tergila-gilakan dia. Saya sanggup berkorban, menghabiskan uang dan sebagainya, menghabiskan waktu yang penting yang sepatutnya saya luangkan kepada diri saya habiskan dengan dia. Saya menangis kerana dia. Segala-galanya dikorbankan kerana dia, untuk dia. Tetapi tiba-tiba pagi ini bila saya bangun, saya merasakan perasaan itu sudah seperti berkurangan dalam 70%. Saya bingung, saya tidak tahu kenapa, apakah yang sedang berlaku. Nah, teman-teman, di sini kemungkinannya, jika ini resonate dengan kamu, kemungkinannya perubahan daripada moon dan the stock. Padahal sebelum ini kamu lihat, ada kebahagiaan yang berbunga-bunga. Ada keinginan ya untuk memiliki orang ini. Kebahagiaan bersama, mempunyai rumah bersama, anak bersama, pernikahan, sebuah pernikahan. Tiba-tiba kamu merasakan perubahan di perasaan kamu. Nah, di sini ya, ini membuatkan kamu, bukan dia teman-teman, kamu di pihak kamu ya yang resonate dengan kamu di sini, membuatkan kamu perlahan-lahan kurang mengabari dia, kurang berkomunikasi, perlahan-lahan seperti ingin melepaskan koneksi ini. Nah, apa yang tidak kamu sedari, apabila perasaan kamu mulai kurang ya terhadap orang ini, perasaan dia pula semakin berlebihan dengan kamu di sini. Apabila kamu mundur, dia maju. Nah, saya tidak pasti teman-teman, sama ada pembacaan saya hari ini, pembacaan umum, general reading ini, akan resonate dengan semua orang. Jika energi ini tidak ada kaitannya dengan kamu, you cannot relate, jangan paksakan. Tidak ada paksaan. Tetapi jika kamu merasakan ini energi kamu, sila tulis di kolom komentar, beritahu saya, benar Kak, energi yang ditarik itu. Saya tiba-tiba bangun pagi ini atau malam ini, saya tersedar dan saya tidak begitu mencintai dia. Saya sendiri tidak tahu apa yang berlaku. Nah, apakah kemungkinan berlakunya perkara seperti ini? Ada kemungkinan teman-teman. Anything is possible. Kamu tahu kenapa? Mungkin kamu baru menyadari setelah mengenali orang ini dengan lebih baik, kamu dengan dia tidak ada shared values yang sama, kesukaan yang sama, persamaan yang mungkin lebih ke arah dia tetapi tidak kepada kamu, membuatkan kamu merasa lelah, have to please ya, menyenangkan dia, give in, mengalah kepada dia setiap waktu, membuatkan kamu kini menyedari your self-worth, your self-value. Maka kamu merasakan, aduh, penat dong dengan orang ini, kamu tidak mahu lagi. Boleh berlaku teman-teman. Boleh berlaku walaupun dengan orang yang benar-benar kita gilakan. Boleh berlaku. There is a possibility. Baik teman-teman, kita teruskan ya. Apakah yang mendorong supaya dia tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dia? Let go of worries ini, dia sedang risau. Dia sedang risau, sedang galau, dan dia sebenarnya merasakan kebahagiaan itu hanya boleh dikecapi dengan kamu. Tetapi kini sepertinya dia tidak dapat menghilangkan rasa risau ini, kegalauan ini, kerana dia menyedari ya, kamu mungkin akan pergi for good, meninggalkan dia. Dan dia seperti dapat menangkap beberapa di antara kamu, seperti saya sebutkan tadi, energi yang resonate dengan beberapa di antara kamu tadi ya, yang kamu sudah change of heart, perasaan yang sudah tidak sama seperti sebelum ini. Dia dapat merasakan ya, sebelum ini kamu tergila-gilakan dia. Tetapi kini ya, kamu sudah tidak, sebelum ini ketika kamu tergila-gilakan dia, dia sangat risau sebenarnya kerana kamu begitu memperjuangkan dia. Kini dia boleh relax kerana dia merasakan perubahan dari sikap kamu. Tetapi walaupun dia lebih relax, kamu tidak begitu mengejar, kini apa yang membuatkan dia galau,
Dia seperti sukar untuk mempercayai yang kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Seperti kamu mengalami kesukaran untuk menerima hakikat yang pagi ini bila kamu bangun, kamu sudah tidak begitu menyukai dia. Dia juga mengalami kesukaran untuk menerima hakikat yang kamu sudah tidak mahukan dia lagi. Jelas teman-teman? Nah, jika saya bercakap terlalu pantas, kamu mungkin boleh replay. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apakah yang mendorong dia untuk mengikat kamu di sini? Tidak membenarkan atau tidak mengizinkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Kita lihat lagi. Wow, sukses. Beberapa di antara kamu di sini memegang kunci kejayaan si dia. Nah, di sini teman-teman saya menangkap ya, beberapa di antara kamu ini seperti bank untuk orang ini. Bank tu apa teman-teman? Sumber keuangan orang ini. Mungkin kamu adalah majikan, kamu adalah bosnya si dia, orang atasan dia, ataupun pemegang utama kepada keuangan ini adalah kamu. Jika kamu dengan dia adalah business partner, kamu pemegang utama, dia secondary. You are the primary holder dan dia adalah the secondary holder. Maksudnya kejayaan itu dari segi perniagaan teman-teman. Tetapi jika bukan rakan perniagaan ya, bukan not a business partner, dia merasakan kebahagiaan itu, sumber kebahagiaan dan kejayaan itu berada di tangan kamu. Kebebasan itu di tangan kamu, bukan di tangan dia. Itu yang saya rasakan di sini ya. Ini ada kaitannya dengan uang di sini. Itu yang lebih saya tangkap di sini hari ini teman-teman. Nah, saya mungkin salah kerana ini pembacaan umum dan saya menarik banyak energi yang berkecamuk, tetapi dia merasakan alasan dia tidak boleh membiarkan kamu pergi, kerana bila kamu pergi teman-teman, kamu akan mengambil kunci utama ini bersama dengan diri kamu. Maka dia akan terkunci buat selama-lamanya. Nah, ini mungkin dari perasaan, dari sisi keuangan dan sebagainya. Kamu pemegang pertama, kunci utama di sini. Maka orang ini tidak akan membenarkan kamu pergi. Kita lihat lagi teman-teman ya. Hope, kerana kamu adalah harapan dia. Ada sesuatu yang dia harapkan dari kamu di sini dan jika kamu pergi meninggalkan dia, dia seolah-olah kehilangan harapan ini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Rising above. Teman-teman, dengan kamu orang ini naik level teman-teman. Kamu mungkin menaikkan image orang ini. Contoh, mungkin kamu seorang yang sangat jelita. Apabila kamu berjalan dengan dia, ramai yang akan memandang kerana kamu menaik tarafkan orang ini. Nah, jika kamu adalah seorang cewek yang menonton, mungkin dia ataupun kamu adalah seorang yang sangat tampan. Ini menaikkan level satu sama lain dan dia merasakan sangat ada percaya diri yang tinggi. Apabila bersama kamu, ada keyakinan diri yang baik, keyakinan masa depan. It's like ada security teman-teman bersama dengan kamu. Boleh berada di atas, bukan di bawah. Tanpa kamu, dia seperti jatuh ke bawah. Nah, kamu sesuaikan. Apakah alasan-alasan yang mendukung dia atau alasan-alasan yang dia miliki agar tidak membiarkan kamu pergi. Ini membuatkan dia mengikat kamu. Kamu adalah kunci utamanya si dia. Nah, teman-teman, orang ini juga tidak mahu kehilangan sahabat yang baik ya, seperti kamu dan masih ingin bertemu dan dia masih berharap dengan kamu di sini. Maka jika dia masih berharap dengan kamu di sini, masih termimpi-mimpikan kamu, masih merindukan kamu, ingin datang kepada kamu, sudah tentu dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Mungkin now this person has come to his senses, mulai berfikir yang kamu adalah orang yang paling tepat. Seiring berjalannya waktu ya, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dia mulai berfikir kamu adalah orang yang tepat. Kad pertama terbuka adalah Clover, kebahagiaan, walaupun bukan untuk sebuah jangka waktu yang panjang. Kad terakhir kembali ke rumah teman-teman. Maka kebahagiaan itu adalah bersama kamu. Dia merindukan kamu. Dia memikirkan kamu. Bottom of the deck di sini ada let go of past. Nah, teman-teman, di sini orang ini sepertinya dia berdoa ya. Jika ada kelukaan yang tidak dapat dimaafkan, yang dia lakukan ke atas diri kamu, sesuatu yang tidak baik, dia seperti ada energi ingin meminta maaf dari kamu dan memohon agar kamu melupakan, melepaskan yang sudah tu sudah. Yang lepas itu lepas. There is nothing we can do about the past. Kita tidak dapat walaupun memulangkan waktu yang sesaat berlalu teman-teman. Apatah lagi kemampuan untuk memperbaiki apa yang sudah berlalu. Apa yang mampu kita lakukan adalah ke depan.
ke belakang itu agak sukar ya. Kita tidak mampu ke belakang, back to the future, ke waktu yang lalunya untuk memperbaiki dan sebagainya. Tetapi kita mampu ke depan. Orang ini sepertinya ingin ke depan dengan kamu. Dia mahu kamu maafkan dia, lupakan perkara-perkara lalu yang menyakitkan dan mulai sebuah hubungan baru. Dia tidak mahu lagi memanipulasikan keadaan, memutarbelikkan fakta. Dia ingin berterus terang dengan kamu. Nah, di sini teman-teman kita akan gunakan kad ini dan kita cuba lihatkan apakah lagi alasan-alasan utama si dia untuk tidak membiarkan kamu pergi, meninggalkannya. Kita akan gunakan kad ini. Mengapakah dia begitu takut kehilangan kamu? Takut kamu move on, pergi meninggalkan dia, padahal dia lakukan macam-macam dengan kamu di sini. Kita akan lihatkan teman-teman ya. Jika setakat ini kamu merasakan energi seseorang dapat dikaitkan dengan somebody, bantu saya. Fokus di sini teman-teman. Kepada satu nama, satu wajah, satu memory. Jika kamu merasakan, aduh kak, saya sedang galau nih, sedang pusing, seperti banyak yang membingungkan saya saat ini. Teman-teman, kamu tenang saja. Let me do the headache. Kamu tenang saja teman-teman. Tarik nafas, relax. Tenangkan fikiran kamu, bernafas secara perlahan-lahan, fokuskan energi kamu di sini. Just relax. Breathe slowly. Okey, saya akan bantu kamu dan melihatkan apakah alasan-alasan si dia untuk tidak membiarkan kamu pergi meninggalkannya. Kita akan cuba buka kad di sini dan kita akan lihatkan apakah alasan-alasan yang dia miliki sehingga dia tidak mengizinkan ya kamu pergi meninggalkan dirinya. Di sini ada Two of Lightning ataupun Two of Wands teman-teman ya. Di sini saya merasakan planning. Orang ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kamu lihat ya, ada perkataan planning yang begitu besar. Saya merasakan setelah mendiamkan kamu, mungkin hubungan yang sedang jeda, ada perubahan, saling mendiamkan, dia seperti merencanakan sesuatu. Kamu lihat ya, di journal si dia, di diary si dia, ataupun peta ini ya, dia sedang merencanakan sesuatu dengan cepat. Lightning menunjukkan sesuatu sepantas kilat. Seperti sesuatu yang dia rencanakan ke depannya untuk dia wujudkan bersama dengan kamu. Masih di dalam sebatas rencana, planning. Maka kita tidak tahu ya, apa yang sedang dia rencanakan. Dari kad ini juga saya merasakan orang ini seperti terpaksa memilih. Disudutkan untuk memilih ya, di antara kamu atau apakah ini hubungan yang bersegi-segi ataupun ada sesuatu yang harus dia pilih. Sama ada datang kepada kamu, memilih pekerjaannya, apakah dia harus travelling ke kamu atau travelling ke tempat kerjanya. Something like that teman-teman ya. Dan dia sedang merencanakan sesuatu untuk kamu di sini. Kita akan buka kad lagi. Di sini ada take the leap, the fool teman-teman. Ya teman-teman, hubungan kamu dengan dia sepertinya adalah hubungan yang sangat adventurous. Hubungan yang sangat berisiko. Orang ini teman-teman ya, perasaan dia masih berbunga-bunga untuk kamu di sini. Walaupun dia tahu hubungan ini adalah hubungan yang berisiko, tetapi dia akan take the leap. Dia akan membuat sebuah loncatan ke depannya seperti melawan arus walaupun hubungan ini berisiko. Nah, ini sepertinya adalah sebuah berita yang menggembirakan kerana perasaan orang ini sepertinya masih wujud buat kamu. Dia seperti seorang the fool ya. Seorang yang sangat bersikap kadang-kadangnya tidak memikirkan sematang-matangnya. Dia sangat bahagia dengan kamu, like a fool ya. Dia sangat gembira, having fun, bergembira dengan kamu dan dia merindukan momen-momen itu. Mungkin bersama dengan pasangannya atau keluarganya, dia merasa terlalu formal, terlalu serius, terlalu dikekang. Kini dia kepenatan. Dia merencanakan Two of Lightning tadi untuk ke depan, taking the leap, melompat ataupun I would say take the leap of faith. Seperti bergerak tanpa tahu ya, bagaimanakah ke depannya. Apakah keadaan akan baik-baik saja jika dia datang kepada kamu ataupun dia akan ditolak. Dia akan ambil risiko itu. Seperti kamu ke kasino, gambling teman-teman, berjudi. Kita tidak tahu sama ada kita akan menang ataupun kalah. Atau kehabisan wang. Tetapi orang ramai tetap akan ke kasino. Kenapa teman-teman? For gambling purposes ya. Ini untuk orang yang suka berjudi. Dan di sini sepertinya dia seperti gambling. Ingin mengambil atau so hard for me to say this ya. Dia ingin take the leap of faith. Dia ingin bergerak walaupun tanpa mengetahui bagaimanakah ke depannya dengan kamu. Dan maka jika dia merencanakan ini, ingin membuka lembaran baru untuk dengan kamu, the fool ya,
maka sudah tentulah teman-teman, jika ini yang sedang dia rencanakan, dia tidak akan dengan begitu mudah membiarkan kamu pergi. Di sini ada the hanged one, surrender. Teman-teman, saat ini ya teman-teman, memang dia akui, dia menggantungkan hubungan ini, berpasrah, surrender ya, berpasrah dengan keadaan kerana hubungan ini hubungan yang berisiko. Dia menyedari dia sudah lama menggantungkan, memberi sebuah penundaan kepada kamu tanpa ada kata putus, tanpa ada kejelasan. Nah, the hangman ini sendiri menunjukkan dia tidak berkata apa-apa dengan kamu. Dia tidak memutuskan. Dia hanya memblokir, menggantungkan hubungan ini seperti kaki yang tergantung. Perasaan orang ini boleh saya katakan teman-teman, masih tergantung atau bergantung dengan kamu. Maka saya merasakan dia akan melihat dengan sudut yang berbeza dan akan cuba melakukan sesuatu ke depannya. Baik teman-teman, so far di sini kita ada Aquarius dan Pisces terkuat di energi pembacaan hari ini ya, Aquarius dan Pisces. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah alasan utama si dia untuk tidak membiarkan kamu pergi ya? Hangman juga menunjukkan dia sedang mencari celah melaksanakan rencana si dia ini untuk datang kepada kamu. Mungkin dia dikekang, tidak dapat mencari waktu dan celah untuk datang kepada kamu. Ace of Gems menunjukkan opportunity. Wow teman-teman, bagi orang ini adalah Ace of Pentacles teman-teman ya. Dia merasakan kamu adalah peluang keemasan si dia. It's now or never. Kamu tahu lagu itu? It's now or never. Seolah-olah dia harus mengambil risiko ini. Jika dia menunda-nunda, tidak mempedulikan kamu, kedepannya dia akan terlepas. Kini dia menyedari ya, kamu adalah seperti sebutir berlian ini. It's now or never. Opportunity. Ini adalah peluang yang paling tepat. Waktu ataupun momen yang paling tepat untuk dia kembali melakukan sesuatu. Dia merasakan dia sudah menggantungkan ini agak lama. Mungkin memblokir, menghindar. Dia merasakan kamu itu begitu berharga buat si dia ya. Kamu sangat berharga di matanya. Kini dia menyedari apa yang dia lepaskan. Dia ini cenderung menyanyiakan kamu teman-teman. Kini dia melihatkan kamu sebagai peluang ya, peluang keemasan. It's now or never. Sama ada dia bergerak ke depan, mencari kamu, mengabari kamu, atau melupakan terus ya. Seperti ada gerakan hati di hatinya yang sudah lama dia pendamkan dan kini seolah-olah memberanikan dirinya untuk maju ke depan dengan kamu ya. Seperti the Fool tadi. Teman-teman, di sini juga kita ada kehadiran Capricorn, Taurus, Virgo. Selain daripada Aquarius, Pisces yang paling kuat, kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, juga Aries, Leo, Sagittarius. Baik teman-teman, orang ini sebenarnya teman-teman ya, dia seperti kadang-kalanya pelin-pelan. Seperti sekejap dia rencanakan ini. Kemudiannya dia terfikir apakah dia harus laksanakan, seperti tidak pasti. Pelin-pelan orangnya teman-teman. Dan dia sebenarnya teman-teman, dia seorang yang kurang sabaran. Dia seorang yang kurang sabaran. Jika dia rencanakan sesuatu, dia pasti akan datang kepada kamu. Sebenarnya ada energi kurang sabaran ingin datang bertemu dengan kamu, tetapi sepertinya dia masih diikat. Posisi terikat. Tetapi saya melihat ke depannya, dia akan cuba mendatangi kamu atau sekurang-kurangnya mengabari kamu ya. It's now or never. Dia akan meraih peluang ini dan tidak akan menyia-nyiakan opportunity ini kerana dia merasakan kamu ini adalah seperti peluang keemasan buat si dia. Nah, saya tidak tahu teman-teman, energi siapa yang tertarik hari ini dalam bacaan hari ini, tetapi sepertinya dia tidak akan menyia-nyiakan kamu ke depannya. Kita lihat lagi ya. Di sini ada wow, the lovers. Ya, teman-teman. Energi dualitas. Duality, teman-teman. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Saya merasakan orang ini ya sering berubah-ubah. Sekejap dia menunjukkan perasaan yang begitu besar kepada kamu dan kemudiannya ada kalanya dia begitu dingin seperti ais. Nah, di sini teman-teman, lovers menunjukkan koneksi di antara kamu dengan dia. Ada keakraban di antara kamu dan dia di sini sebenarnya. Saling tertarik, saling bergairah. Ada ketertarikan seperti magnet di sini. Gemini hadir dengan begitu kuat teman-teman ya. Gemini, mungkinkah ini zodiak kamu atau zodiak si dia? Yang pasti kamu dengan dia dari segi intelektual. Dia merasakan kamu pintar, kamu juga merasakan dia seorang yang sangat bijaksana. Baik teman-teman, seperti klik ya dari segi pemikiran di antara kamu dengan dia. Apabila berbual menyambung teman-teman ya. Kita akan lihat lagi.
Maka dengan alasan seperti ini ya, ada ketertarikan magnet seperti ini membuatkan dia tidak mahu atau tidak akan membiarkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Kita akan lihat lagi. Apakah alasan-alasan si dia? Nah, di sini ada 10 of raindrops. 10 of raindrops ini menunjukkan fulfillment, teman-teman. Nah, beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah memiliki keluarga atau kamu mencintai seseorang yang sudah berkeluarga. Di sini koneksi kamu dengan dia sangat kuat. Dan kamu dan dia sering terkoneksi dan itulah masalahnya. Ini membuatkan jika energi kamu dan dia sering-seringan terkoneksi, agak sukar untuk dia membiarkan kamu pergi. Walaupun mungkin kamu dengan dia tidak mengabari satu sama lain, sedang jeda, tidak berbual, tidak berkomunikasi, tidak bertemu. Tetapi energi kamu dengan dia sepertinya sering terkoneksi, teman-teman. Ini membuatkan orang ini sering merindukan kamu dan memikirkan kamu. Dan ini membuatkan dia seperti dari segi perasaannya yang begitu self-centered, ya, selfish. Dia tidak ingin melepaskan kamu agar kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Ace of Gem ini menunjukkan peluang keemasan yang bersinar-sinar. Ini adalah momennya. Maka dia tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Mungkin dia akan datang menjelaskan sesuatu, sekurang-kurangnya memberikan penjelasan ke atas apa yang berlaku, melihatkan apa kata-kata dari pihak kamu. Mungkin kemudiannya baru akan memutuskan sesuatu dengan kamu di sini. Tetapi bukan untuk waktu ini, teman-teman, ya. Saat ini dia masih tidak akan membiarkan kamu pergi dari sisi dia. Dan dia mempunyai alasan-alasan yang kukuh untuk tidak membiarkan kamu pergi dari dia. Di sini banyak kad yang jatuh. Kita akan lihat lagi, teman-teman, ya. Apakah alasan-alasan dia yang begitu kuat, ya, tidak mengizinkan kamu pergi darinya? Teman-teman, kamu ini sangat penting di hati dia. Sangat penting bagi dia. Maka dia seperti tidak boleh, ya, jika kamu benar-benar pergi meninggalkan dia. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada sun, clarity. Apa yang boleh saya katakan, teman-teman? Kebahagiaan, sangat menyayangi kamu, merindukan kamu pada saat ini. Saya rasakan ke depannya, ya, kerana kad ini terbuka dan kemudian terbuka kad ini, ya, hampir kad yang terakhir, ya. Saya merasakan ke depan nanti akan ada jalan keluar di dalam hubungan ini. Akan ada penjelasan dari orang ini dan ada cahaya yang terang seperti light at the end of the tunnel. Sesuatu yang sudah lama kamu tunggu dari orang ini, kejelasan dari si dia. Dan dia juga merasakan, ya, solusi itu, sukses, kunci ini terletak di tangan kamu. Untuk menyelesaikan isu-isu ini, dia harus datang kepada kamu. Nah, kad ini hampir boleh dikatakan kad yang terakhir, ya. Yang terbuka menunjukkan ada kebahagiaan. Teman-teman, orang ini merasakan sangat bahagia dengan kamu. Tetapi masalahnya, jika kamu berdilin dengan seorang yang sudah memiliki keluarga, dia juga sebenarnya bahagia dengan keluarga dia. Maka agak sukar untuk dia mengimbangi kamu dan keluarganya. Ini untuk kamu yang berdilin dengan pasangan orang. Mungkin melibatkan anak-anak. Kerana di sini ada 10 of Cups ataupun 10 of Raindrops yang menunjukkan kebahagiaan sebuah keluarga yang ada pelangi. Ada janji-janji yang sudah dia berikan kepada pasangan sahnya. Maka jika dia ingin memutuskan, agak sukar, ya, kerana sudah memberikan janji-janji. Maka harus melaksanakan janji-janji ini. Maka teman-teman, ini mungkin hubungan yang sangat complicated. Tetapi yang pasti, teman-teman, sama ada ini hubungan baru, kamu single, dia single, hubungan yang memungkinkan, apapun itu, mungkin ada perbezaan di sini yang membuatkan kesukaran, ya, kelancaran hubungan ini. Orang ini sebenarnya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi darinya. Kerana dia menyayangi kamu dan sebenarnya ada keinginan untuk memiliki kamu. Seperti ular ini. Cuma sebelum ini dia mungkin ada penipuan, berbohong, memanipulasikan keadaan, putar belikkan fakta dengan kamu. Tetapi seiring terbukanya kad ini, dia menyedari dia cintakan kamu. Kamu adalah orang yang tepat. Kamu adalah orang yang dia cari. Nah, teman-teman, di sini Sun, Leo hadir dengan kuat, ya. Di zodiak pembacaan hari ini yang paling kuat adalah Pisces, Aquarius, Aries, Leo, Gemini yang paling kuat, teman-teman, ya. Tetapi semua zodiak sign hadir. Kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, teman-teman, jangan begitu bergantung dengan zodiak sign. Di sini kita ada Oracle of Gems, Queen of Pentacles. Teman-teman, ini saya lihatkan, ya,
Orang ini sebenarnya tidak boleh tanpa kamu di sisinya. Kamu seorang sosok yang penyayang, kamu banyak mengalah, banyak mengorbankan di pihak kamu untuk si dia. Kamu seorang yang benar-benar seperti seorang pengasuh. Dia merasakan cinta daripada seorang sosok ibu, ayah daripada kamu di sini. Seorang yang benar-benar penyayang, kamu mendahulukan orang lain. Maka orang ini matanya sentiasa akan menatap kamu. Saya merasakan dia sering melihatkan kepada gambar-gambar kamu, memikirkan kamu. Master of Lightning. Wow. Dia benar-benar menatap kamu di sini Aries and Virgo, teman-teman. Energi Aries dan Virgo di sini kuat. Orang ini benar-benar menginginkan kamu. Itu yang boleh saya katakan di sini. Tetapi dia mungkin seorang yang sudah memiliki pasangan, teman-teman. Mungkin tidak semua, tapi di sini menunjukkan dia mungkin seorang yang sudah memiliki pasangan atau masih memegang kepada masa lalunya. Tetapi dia sangat tertarik dengan kamu di sini. Wah, kamu lihat kehancuran. Apabila kamu memilih untuk pergi tanpa izinnya, hancur, upheaval. The Tower, teman-teman. Aries hadir dengan begitu kuat dalam pembacaan hari ini dan juga kita ada Virgo. Orang ini sangat memikirkan kamu. Sangat-sangat memikirkan kamu di sini. Dan seolah-olah ada wujud kesedaran yang begitu utuh bahawa kamu adalah orang yang benar-benar dia perlukan, bukan orang lain. Tetapi sepertinya dia tidak tahu bagaimana untuk menggerakkan ini ke depannya, maka dia hanya sebatas merencanakan, belum terlaksana. Tetapi ke depannya saya lihat di sini ada pencerahan kebahagiaan ke depannya. Nah, berapa lama harus kamu tunggu, teman-teman? Jika kamu benar-benar ingin saya berikan jangka waktu, saya tidak berani berjanji, teman-teman, kerana saya tidak memprediksikan future. Saya adalah tarot reader yang tidak akan memberikan kamu waktu. Tetapi jika kamu benar-benar inginkan waktu, saya rasa perjalanan ini jauh. Mungkin, I might be wrong. Tidak ada janji di sini, teman-teman. Mungkin akan ada kabar yang betul-betul menggembirakan kamu di bulan Ogos tahun hadapan. Itu yang boleh saya berikan. Tapi tidak ada janji teman-teman kerana saya tidak memprediksikan masa depan. Tetapi jika kamu berkeras untuk mengetahui sekurang-kurangnya jangka waktu itu, saya merasakan ke depannya nanti, lebih kurang 8 bulan dari sekarang, 9 bulan dari sekarang tahun depan, Leo, di bulan 8 ada kabar yang akan menggembirakan kamu, akan ada penjelasan terhadap hubungan ini dan seseorang yang tidak akan membiarkan kamu pergi darinya. Dia akan datang kepada kamu. Di sini Aries Virgo sangat kuat dalam pembacaan hari ini. Jangan begitu bergantung kepada zodiak, teman-teman. Saya tidak mahu kamu galau kerana gara-gara zodiak sign ini, kerana kamu harus lihatkan kepada sun moon risingnya, numerologinya dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk membacakan secara detail, angka-angka itu juga sangat penting. Maka pembacaan peribadi sebenarnya sangat penting. Kamu boleh ke tarot-tarot reader yang menyediakan servis seperti ini, pembacaan peribadi yang berbayar. Ramai rakan seperjuangan saya yang lain yang sangat bagus dalam bacaan, jago dalam bacaan, dan mereka memberikan tawaran pembacaan peribadi yang berbayar. Kamu boleh pergi kepada mereka dan do a personal reading with them. Ini hanyalah general reading secara garis besar, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan lihatkan melalui pembacaan ini, seseorang yang tidak akan membiarkan kamu pergi meninggalkan dia. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan ini? Saya merasakan ke depannya akan ada kabar berita yang gembira dari orang ini. Kita aminkan saja, doakan yang baik-baik. Walaupun saat ini kamu merasakan, tidaklah kak, saya tidak percaya. Bila kamu tidak percaya, perkara itu tidak akan berlaku. Percaya kepada sesuatu yang positif, manifestasikan perkara-perkara yang positif, maka perkara yang positif itu akan hadir. Teman-teman, bersikap positiflah dan yakini akan doa-doa kamu. Kedepannya pasti akan baik-baik saja. Cuma kita tidak tahu, teman-teman, momen yang tepat itu berada di tangan Sang Pencipta, di tangan Yang Maha Berkuasa. Kita aminkan saja kerana di akhir kad ini ada the sun yang menunjukkan kebahagiaan, solusi, pencerahan. Maka seseorang yang tidak akan membiarkan kamu pergi pasti akan kembali memberikan sebuah kata penjelasan kepada kamu, solusi kepada kamu terhadap hubungan ini. Kita lihatkan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini. I have waited for so long for someone like you. Wow, kamu lihat sendiri, teman-teman. Sudah lama saya menantikan seseorang seperti kamu. What do you think, guys? Jika kamu adalah seorang yang sudah lama dia nanti-nantikan,
Apakah dia benar-benar akan melepaskan kamu begitu saja jika kamu adalah seorang yang tepat di hatinya? Ya, maybe mungkin dia akan menjumpai seorang supermodel yang jauh lebih jelita, seorang lelaki pria yang jauh lebih tampan. Tetapi itu bukanlah kriteria yang dapat membahagiakan si dia. Tidak ada orang yang berkorban, yang memberi seperti kamu, setulus cinta kamu. I wonder what you are doing right now. Nah, ada energi penasaran ya dari orang ini yang menunjukkan mungkin saat ini kamu dengan dia tidak berkomunikasi, menahan diri, tidak mengabari satu sama lain, tidak ada pertemuan, hubungan yang jeda, dan dia penasaran ingin tahu ya. I wonder what you are doing right now. Dia tertanya-tanya ya saat ini jika mungkin ada yang sedang blokir. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Kita akan lihat lagi. You are my hope, my strength and my inspiration. Nah, ini kunci ini teman-teman. Ini membuatkan dia tidak akan membenarkan kamu pergi darinya kerana kamu adalah harapan, kekuatan dan inspirasi buat si dia. Maka, what do you think guys? Apakah orang yang seperti ini akan melepaskan kamu jika kamu adalah harapan, kekuatan dan inspirasi buat si dia? Sudah pasti teman-teman ya, dia tidak akan melepaskan kamu. Kita lihat lagi. I'm so obsessed with you. Wow. Ini menerangkan segala-galanya. Saya merasakannya ada sesuatu yang membatasi orang ini, teman-teman. Mungkin dia sudah memiliki keluarga ataupun pasangan sahnya yang sangat garang, yang menggugat ya, menggugut. Menggugut atau menggugat? Oh God. Saya tidak menggugut atau menggugat. Aduh teman-teman, yang seperti menggugut atau menggugat. Begitu lucu sekali ya. Seperti like pasangan sah dia ni, jika dia mempunyai pasangan sah, mungkin threaten ya, berkata seperti ini, jika kamu cari yang lain, kamu pergi ke cewek lain, cowok lain, saya tidak akan memberikan kamu harta. Perniagaan ini akan saya ambil semuanya. Atau kamu akan kehilangan rumah, kehilangan kereta, bla bla bla, saya tidak pasti teman-teman. Tapi saya menangkap energi itu. Orang ini sebenarnya sangat tergila-gilakan kamu. Tetapi saya menangkap energi dari kad ini, dia ada reputation yang perlu dijaga, yang melibatkan keluarganya, maruahnya atau pasangan sahnya. Maka kerana dia tergila-gilakan kamu, cara terbaik untuk dia benar-benar tinggalkan koneksi ini, tinggalkan kamu adalah dengan cara memblokir, menutup semua akses di media sosial, pergi dari kamu. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya terdalam, orang ini sangat tergila-gilakan kamu. Tetapi dia tahu teman-teman, dia tidak boleh memberikan sebuah ikatan khusus seperti pernikahan untuk kamu di sini. Maka mungkin ya ada yang diblokir, ada yang dijauhi, tidak mengabari, dia hilang begitu saja. Kerana dia sebenarnya sangat tergila-gilakan kamu. Sometimes I feel so insecure with this relationship. Teman-teman, yang peliknya kadang-kalanya dia merasakannya seperti kamu mungkin teman-teman ya, mungkin kamu dengan begitu mudah give in kepada dia, maka dia merasakan kamu mungkin ya bermain-main dengan dia. Takkan sebegitu mudah ya. Contoh, kamu dapat ditiduri, hati kamu dapat dimiliki dengan mudah jika tidak ada hubungan fisik. Dia merasakan seperti begitu mudah untuk mendapatkan kamu di sini, membuatkan dia merasakan ada kalanya ada rasa insecurity. Apakah kamu ini hanya seorang cowok, cewek yang ingin bersuka-suka, bermain-main, atau benar-benar boleh dibawa ke jenjang yang lebih serius? Dia merasakan seperti ada perasaan insecurity terhadap apa yang kamu tawarkan. Adakah kamu benar-benar serius atau kamu bermain-main dengan dia? Atau kamu sebatas hiburan, menganggap dia ini seperti satu hiburan? Maka ada insecurity di hatinya. I can feel the vibration from you and it keeps pulling me back to you. Nah, ini koneksi yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Daripada The Lovers and 10 of Raindrops ini menunjukkan kamu dengan dia saling terkoneksi. Sehinggalah saat ini jika kamu dengan dia mungkin sudah jeda, terpisah bertahun-tahun, dia masih dapat merasakan vibrasi yang menarik ya, kamu dan dia bersama. Seperti kamu dengan dia mungkin berjauhan dari segi jarak, tetapi tidak dari segi hati. Orang ini masih memikirkan kamu di sini teman-teman. Energi yang masih terkoneksi dan dia tidak mungkin akan membiarkan kamu pergi meninggalkan dia. Kita lihatkan apakah initial yang hadir dalam pembacaan yang sudah agak panjang ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf L, L5, T Tango, C Charlie, E Echo,
O Oscar, Q Quebec, B Bravo, G Golf, dan Y Yankee. Baik teman-teman, ini saja inisial yang terbuka dalam pembacaan kali ini. Saya berharap readingan ini walaupun agak panjang, saya berharap dapat memberikan kamu informasi-informasi yang jelas agar kamu dapat kenal pasti siapakah dia yang tidak akan pernah membiarkan kamu pergi meninggalkan dirinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Yakinilah akan doa-doa kamu dan sentiasa doakan yang terbaik buat semua. Give what little you have and keep spreading the love, you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys in my next video. Bye. Take good care.